الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Darussalam, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, seperti biasa kajian kita di Masjid Darussalam, yaitu di Selasa pekan keempat dan Selasa pekan kelima. Dan hari ini kita berada di Selasa pekan kelima. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Ustadzuna, guru kita, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, di mana buku kitab yang beliau tulis berjudul Syarah Rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam. Kita masih berada di rukun Islam yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang nomor 1, 2 kalimat syahadat, itu sudah tuntas beberapa bulan yang lalu. Dan kita sudah masuk rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Baik. Nah, pembahasan tentang sholat oleh muallif rahimahullah itu dibagi menjadi 17 bab. 17 bab, mulai dari bab wudhu sampai terakhir bab yang ke-17 adalah berbicara tentang sholat jenazah. Itu bab 17. Jadi bab 1, bab 2 sampai bab 17 berbicara seputar wudhu dan sholat, gitu ya. Baik. Dan kita beberapa kali pertemuan masih berada di bab yang pertama, Bapak Ibu. Kita belum beranjak di bab kedua. Bab yang pertama berbicara tentang seputar wudhu untuk sholat, seputar berwudhu untuk sholat. Nah, pembicaraan seputar wudhu di kitab ini disebutkan ada 9 poin. 9 poin. Hari ini kita masuk poin terakhir, Bapak Ibu sekalian. Karena 8 poin sudah kita bahas. Poin pertama, ini untuk mengingatkan aja ya, definisi wudhu sudah tuntas. Poin kedua,
dalil-dalil disyariatkannya kita untuk berwudu, itu sudah tuntas. Yang ketiga, keutamaan orang-orang yang tidak pernah melepas air wudu, artinya batal wudu lagi. Batal apa keutamaannya? Orang yang selalu menjaga kesucian, selalu berwudu, itu yang poin ketiga sudah tuntas. Poin yang keempat, tata cara wudhu Nabi, sifat wudhu Nabi, kaifiyat wudhu Nabi, dan ini sudah kami sampaikan bagaimana cara wudhu Nabi sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima, beberapa permasalahan seputar wudhu. Yang keenam, nah ini yang keenam ini ya. Ini yang keenam. Oh, belum tuntas berarti. Hari ini kita masuk membahas yang keenam insya Allah ya. Apa itu yang keenam? Pembatal wudhu. Jadi hari ini kita membahas poin keenam dari bab yang pertama, yaitu pembatal wudhu. Lah terus yang ke-7, 8 dan 9 itu tentang apa? Nah, yang nomor 7 itu mungkin nanti pertemuan berikutnya ya. Itu nanti tentang perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Hal-hal apa saja yang wudhu kita tidak batal. Nah itu ya. Termasuk poin yang nomor 8 adalah perkara-perkara yang diwajibkan kita berwudhu lebih dahulu. Dan yang terakhir adalah nomor 9, perkara-perkara yang disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Baik. Sekarang kita akan masuk yang ke-6 Bapak Ibu ya, poin ke-6, pembatal wudhu. Perlu Bapak Ibu ketahui, pembatal wudhu itu ada 7 Bapak Ibu. Nah ini kita langsung masuk materi, karena waktu kita nggak banyak, singkat. Pembatal wudhu itu ada 7. Apa saja 7 itu? Dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Baik, pembatal wudhu yang pertama, nomor 1 ini, yaitu BAK, BAB, dan maaf, buang angin alias kentut, itu batal. BAK, buang air kecil. BAB, buang air besar. Dan buang angin alias kentut, batal. Wudhunya batal. Mana dalilnya? Dalilnya kami sebutkan ada 2. Yang pertama yaitu di dalam Al-Quran. Yang kedua di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja itu dalilnya? Yang pertama dalilnya adalah firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat nomor 5 Al-Ma'idah ayatnya ayat 6. Saya tidak bacakan keseluruhan ayat, kami bacakan penggalan ayat, nukilan ayat. Begini, jadi Bapak Ibu yang bawa Al-Quran itu nanti ada di tengah-tengah. Allah Ta'ala berfirman ayat 6 Al-Ma'idah ayat 6, Au ja'a ahadahum minkum minal ghaiti, ya. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, atau kembali dari tempat buang air alias WC, toilet. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan al-ghaid, ya, adalah kata majas kiasan untuk tempat buang air, yaitu WC. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit. Ya, para ulama sepakat bahwa wudhu menjadi batal jika keluar, pipis, kencing, dan buang air besar. Baik itu buang air, baik itu dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Kalau dari jalan depan, buang air kecil. Kalau dari jalur belakang, buang air besar. Termasuk kentut, buang angin, batal. Jadi ini dalil yang pertama, Al-Ma'idah ayat nomor 6. Dalil kedua, hadis Nabi, riwayat Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, nomornya 135 di nomor asli dalam kitab Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
la tuqbalu salatun man ahdatsa hatta yatawadda'a. Artinya, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Loh, jelas sekali. Salatnya seseorang tidak akan pernah diterima, yaitu orang yang berhadas hingga dia berwudu. Qala rajulun min hadratil maut. Ya, seorang laki-laki dari hadratul maut, ya, yaitu salah satu kota di negeri Yaman, ya, dia berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, mal hadasu ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Hadas yang bisa membatalkan wudu itu apa maksudnya hadas? Qala Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, fusaun au dzurratun, artinya yaitu kentut, mohon maaf, buang angin yang tanpa suara maupun buang angin yang dengan suara. Kentut yang tidak bersuara ataupun yang bersuara, itulah yang dimaksud dengan hadas. Berarti kalau gitu kesimpulannya, pembatal wudhu yang pertama yaitu BAK, BAB, itu dalilnya Al-Maidah ayat 6, dan yang ketiga buang angin, baik yang bersuara maupun tidak bersuara, itu dalilnya Sahih Bukhari nomor 135. Nah, lengkap ya. Baik, jadi itu pembatal yang pertama, pembatal wudhu nomor 1. Pembatal wudhu yang kedua, nah ini apa saja ini pembatal wudhu yang kedua? Keluarnya madi, wadi, mani. Ini semua cairan semua ini. Yang pertama yaitu madi, lalu wadi, lalu mani. Apa semua ini cairan ini? Baik, kita lihat keterangan para alim ulama. Madi yaitu cairan, mohon maaf, ini ilmu harus disampaikan. Jadi bukan sesuatu yang tabu, karena ini memang Nabi menjelaskannya demikian. Madi adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, dan dia keluar ketika bercumbu rayu atau membayangkan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat. Itu keluar madi. Seseorang yang membayangkan jima atau membayangkan sesuatu yang bisa membangkitkan birahi syahwatnya, maka dia keluar sesuatu dari kemaluannya, maaf, dari farjinya, maka itulah madi. Dia berbentuk putih, tipis, lengket, dan ketika keluar, nah, ya, ketika keluar tidak menyebabkan seseorang itu menjadi lemas, bahkan ketika keluar tanpa terasa. Beda sama mani. Kalau mani keluar, setelah keluar orangnya lemes. Ini tidak menyebabkan orang itu lemas, atau yaitu mungkin dia terkadang tidak terasa kalau itu keluar. Baik, laki-laki maupun wanita sama memiliki madi. Sama, laki-laki bisa keluar madi, wanita juga bisa keluar madi. Mana dalilnya? Dalil riwayatnya riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Saya bacakan nomornya 303 di kitab aslinya, nomor aslinya Sahih Muslim. Nah, saya akan bacakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, nah ini saya langsung artikan saja. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, kami mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali sungkan tanya sendiri, malu. Mengutus Miqdad bin Al-Aswad, ya. Untuk apa? Untuk menanyakan kepada Nabi tentang madi yang keluar dari seseorang. Apa yang harus ia perbuat? Bapak Ibu tahu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Mikdad menyampaikan, wahai Rasulullah, kalau seseorang keluar mandi, yang harus dia lakukan itu apa? Maka Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, tawadda, ya, tawadda wandah farjaka. Kata Nabi, yaitu berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Jadi bersihkan lalu berwuduklah. Berarti kalau begitu madi membatalkan wudhu. Ini pembatal yang wudhu yang kedua ini tadi, ada madi, ada wadi, ada mani. Lah kalau wadi, beda lagi wadi ini. Ya, wadi. Sebelum saya sebutkan wadi, maka saya akan bacakan lagi riwayat Baihaqi. Baihaqi, ya. Ini disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Nah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, nah ini menjelaskan tentang yaitu mani. Sebelum kita masuk ke wadi ya, yaitu mani. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Al-maniyu wal madhu wal wadiyu. Nah, berarti tiga-tiganya disebut. Mani, madi, dan wadi. Ammal maniyu fahuwal ladzi minhul ghuslu. Adapun kalau mani, maka dia diharuskan untuk mandi besar, bukan wudhu, keluar mani. Dia, ya, wa ammal wadiyu wal madyu faqala, sedangkan kalau wadi dan madi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, igsil dzakaraka au madakiraka wa tawaddu wudhu'aka lis-shalah. Cucilah kemaluan kalian, maaf, lantas berwuduklah sebagaimana engkau wuduk kalau mau sholat. Nah, berarti kalau wadi dan madi cukup wuduk. Sedangkan kalau mandi, mani harus mandi besar. Apa itu wadi? Berarti yang belum ini adalah wadi. Kalau madi sudah cairan putih lengket. Kalau keluar nggak menyebabkan orangnya lemes. Dan ini muncul karena adanya rangsangan. Yang kedua mani, jelas ketika berhubungan intim, jelas. Yang ketiga wadi. Wadi ini cairan yang pertama kali keluar saat kita pipis. Dan warnanya putih keruh. Putih keruh. Jadi kalau dia itu misalnya seseorang yang beser. Nah itu ya. Maka ketika dia pertama kali keluar itu namanya wadi. Makanya dalam hal ini membatalkan wudhu. Lah kalau orangnya beser Ustadz, bagaimana Ustadz? Dia sholat pakai pampers Ustadz, apakah boleh? Sah-sah saja, asalkan sebelum sholat, ya, sebelum dia sholat, sebelum dia berwudu, pampersnya harus bersih dulu, nggak ada najis, pampersnya nggak ada najis. Lalu kemudian dia berwudu, lalu sholat. Ternyata di tengah-tengah sholat dia pipis tanpa dia sadari. Setelah sholat dia periksa, ternyata pampersnya penuh dengan pipisnya. Apakah sholatnya harus diulang? Jawabannya tidak perlu diulang, karena keluarnya di tengah-tengah. Yang tidak boleh itu kalau dari awal dia sudah bawa najis. Nah terus kalau orang pakai kateter, alat bantu kencing, bagaimana? Maka kantong kencingnya itu aja yang dibuka, jangan selangnya. Ya, jangan, sakit ini. Ya. Kantongnya itu yang harus dibersihkan. Jangan ada dia sholat takbiratul ihram bawa pipis, jangan. Jadi itu aja yang dibersihkan lalu dipasang. Maka ketika dia sholat ternyata selangnya terlihat, dia pipis, sehingga setelah salam kantong kencingnya penuh. Berarti dia pipis di tengah sholat. Apakah perlu diulang? Tidak perlu diulang. Dalilnya pakai apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya habis gimana lagi? Sama dengan orang sholat atau berwudu, sedangkan di tubuhnya ada tato. Di tubuhnya ada tato. Ya apa ini Ustaz? Sudah terlanjur satu badan ya Ustaz. Masa tidak sholat? Ya sholat. Semampunya sudah. Semampunya. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya baik. Jadi kita lanjutkan. Berarti pembatal wudhu yang nomor 2 tadi sudah lengkap ya, yaitu apa saja tadi pembatal wudhu nomor 2? Keluar madi, wadi, dan mani. Kalau madi dan wadi
itu perlu mandi atau cukup wudhu? Wudhu. Sedangkan yang harus mandi keluar apa tadi? Mani. Baik. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang pembatal yang nomor 3. Pembatal wudhu yang nomor 3 adalah tidur terlelap. Tidur terlelap dalam keadaan tidak sadar. Dia tidak mendengar suara, gak dengar sudah, atau tidak merasakan lagi sesuatu yang jatuh di tangannya. Jadi dia tidur, tangannya itu, yaitu misalnya jatuh, misalnya, itu dia sudah nggak sadar, yang nggak merasa, atau tidak merasakan air liur yang menetes, ngiler. Ini terlelap ini sudah ya. Ada loh orang itu ketika Jumatan tidur, jadi dia tidak mendengarkan khutbah Jumat. Ternyata begitu giliran iqamah, dia masih duduk. Bahkan itu teman sampingnya itu membangunkan dia, sekalipun hanya sekedar isyarat tangan. Itu agak lama, berarti tidur terlelap. Lah kalau seperti ini harus wudhu. Ini enggak pakai wudhu, langsung dia ikut sholat. Allahu Akbar. Oh, nggak boleh, batal ini wudhunya sudah. Batal ini. Wudhumu batal, Mas. Batal. Ya, sehingga sholat Jumatnya nggak sah. Ya, karena dia sholat tanpa berwudhu. Nah, itu ya, baik. Dan yang seperti ini banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak kita temukan kalau di bulan Ramadan di tanah suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi di sana kan sholat terawihnya kan 2 kali. Sholat malamnya, yang pertama setelah sholat isya, yang kedua nanti dini hari pukul 1. Nah itu ya. Lah mereka rata-rata, yaitu ketika setelah sholat tarawih itu biasanya selesai setengah 11. Jadi startnya itu pukul setengah 8, selesainya jam 10 setengah 11. Panjang memang, 20 rakaat ya, 20 rakaat. Ini terutama 10 hari terakhir ini, 10 hari terakhir ini, sholatnya 2 kali. Nah itu nanti mereka tidur, istirahat. Kira-kira nanti jam 1 ada sholat lagi. Lah itu mereka, kita lihat kan mereka bawa selimut ya, luar biasa ini. Makanya kalau sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan di Masjidil Haram, waduh, mengalahkan ibadah haji. Kalau ibadah haji kan Masjidil Haram nampung 5 juta manusia. Ibadah haji ini kalau Ramadan 10 hari terakhir lebih dari itu, ya. Karena seluruh orang Arab masuk Masjidil Haram. Total. Radius 5 km sebelum masuk Masjidil Haram, tutup total. Tutup. Full. Luar biasa. Andai kata tempat sholat kita jual, siapa yang mau beli? 1 juta. Ada yang mau beli itu. Rebutan, royoan. Sampai gak punya tempat. Baik. Itu mereka bawa selimut, bawa bantal. Karena mereka itikaf sekalian. Tidur di situ. Itu saya perhatikan di samping saya, ditutupi pakai selimutnya kain ihram, tutup. Itu mendengkur itu. Begitu jam 1 waktunya qiyamul lail, itu langsung selimutnya dilipat sama dia, langsung ikut sholat. Allahu Akbar. Yo ngorok iki. Ya, ngorok. Ya. Saya mau memberitahu, wudhu, ya. Ya. Jauh, ya. Seperti itu. Harus keluar eskalator, bawah tanah, jauh. Mau masuk lagi susah, nggak bisa. Karena jelas di depan itu sudah ada tandanya, yaitu di dalam krodit warna merah, silang. Berarti nggak boleh masuk sudah. Berarti di dalam full sudah nggak bisa. Semua jalan padat orang sholat tarawih, qiyamul lail, ya. Menanti doanya saya sudes. Ya. Dan tidak ada satupun orang yang tidak meneteskan air mata. Banjir, lautan air mata. Semuanya mereka mengaminkan. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah bisa umrah Ramadan. Terutama 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir. Kalau 10 hari awal pertengahan enggak, ya cuman sekali aja sholatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka wajib wudhu, harus wudhu, karena wudhunya batal. Atau baik itu tidurnya dalam keadaan berdiri, bisa nggak orang tidur berdiri? Bisa, ya, bisa. Atau tidurnya berbaring, atau tidurnya rokok dan sujud. Lah qiyamul lail di Masjidil Haram
Kalau sujud, rukuk setiap gerakan ya. Sholatnya saja setelah Al-Fatihah panjang. Sudah. Rukuk, Allahu Akbar. Lama sekali. Ya. Apalagi ketika sujud, itu sempat terdengar tidur ini. Tidur orang ini. Ya. Jangan jauh-jauh ke Mekah. Di masjid sekitar kita kalau sudah Qiyamul Lail, ya, saya nggak sebut nama masjidnya, yang ngadakan sholat malam 2 kali, ya, yang jam 1 malam itu sampai menjelang sahur, itu pun juga ada ikhwan-ikhwan kita waktunya sujud. Jadi imam bangkit dari sujud, Allahu Akbar, dia tetap sujud, dia tetap sujud. Ya berarti tidur, ini batal. Jadi entah tidurnya pas ruku, entah pas sujud, entah berbaring, entah duduk, entah yaitu berdiri, maka tidur seperti ini masuk kategori madhannatu lil hadas, kemungkinan munculnya hadas. Baik, mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Abu Dawud nomornya 203. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 203. Saya akan bacakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Mata itu, mohon maaf, pengikat dubur. Mata itu pengikat dubur, kata Nabi. Maka siapa saja yang tidur, hendaknya ia berwudu. Maksudnya hadis ini adalah selama mata itu terbuka, maka orang yang bersangkutan bisa merasakan apa yang keluar dari duburnya. Makanya disebut oleh Nabi, mata itu pengikat, dubur. Kalau mata sudah terpejam, ya, maka dalam hal ini dia tidak sadar. Tetapi kalau mata terbuka, maka dia bisa merasakan sesuatu yang keluar dari bagian belakangnya. Baik. Jadi ini yang nomor 3, dalil yang nomor 3. Pembatal yang nomor 3. Dalil, pembatal wudhu nomor 4. Pembatal wudhu yang nomor 4. Apakah dia hilang akal, alias gila, mabuk, pingsan? Nah, ini termasuk batal wudhunya, batal. Ya, orang mabuk kan tidak boleh deket-deket sholat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pada hafal. Allah sebutkan di surat yang keempat, An-Nisa, ayatnya adalah ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Oh, ini ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Tuh, saudara sekali ya. Berarti hilang akal, entah itu karena mabuk, karena pingsan, gila, ini pembatal wudhu yang nomor 4. Dan ini termasuk ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Hilang kesadaran tentu lebih parah daripada tidur. Jadi kehilangan kesadaran itu lebih parah daripada tidur. Ini disebutkan di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, di juz yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Berarti orang gila itu, Ustaz, yaitu dia tidak terbebani kewajiban untuk beribadah. Iya. Kan Nabi pernah bersabda, Rufi'al qalam an salasatin. Pena itu diangkat untuk 3 golongan manusia. Maksudnya pena diangkat, tidak berdosa orang yang meninggalkannya, nggak berdosa. Pena itu diangkat, maksudnya tidak dicatat dosa untuk 3 orang. Siapa itu? 1, orang yang lupa, khilaf. Namanya orang lupa, khilaf, nggak tahu, lupa. Contoh, dia ketidur, dia misalnya lupa melakukan sesuatu, ya.
Padahal sesuatu itu adalah dosa. Karena lupa maka tidak dihukumi dosa. Yang dihukumi dosa itu adalah bagi mereka yang tahu, ya, pura-pura tidak tahu. Nah, itu baru dosa. Tapi bagi mereka yang tidak tahu atau lupa, khilaf, maka sampai ada doa bunyinya gimana? Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Rabb, jangan engkau hukum kami karena kekhilafan lupanya kami. Oh, itu ya, namanya lupa. Yang kedua, orang yang ketiduran, maka ini tidak berdosa. Misalnya jam 10 pagi dia minum obat, karena pengaruh obat ketiduran, bangun asar, zuhur lewat, enggak sholat. Apakah dosa? Enggak, ketiduran. Lah terus gimana? Tetap sholat zuhur. Kapan? Di waktu asar itu. Dan boleh dijamak, nggak apa-apa. Namanya jamak takhir. Jadi zuhurnya diletakkan di asar karena bangunnya di asar. Termasuk orang kena pengaruh bius, Ustaz. Iya, operasi bius. Ternyata dia dibius sebelum sholat maghrib. Itu sadar subuh. Sadar baru subuh itu sadar. Jadi dia kehilangan maghrib, kehilangan isya, dan subuh. Itu pun sudah matahari terbit. Sudah lewat subuhnya. Ya apa Ustaz? Wudhu, sholat. Lu sholat apa? Maghrib, isya. Lu di waktu pagi itu. Ya iyalah. Iya. Ingat, ketika ingat, sholat. Di waktu itu. Dan boleh dijamak 3 dengan 4, bukan dikosor. 3 dan 4. Setelah itu jadi adzan dulu, setelah adzan baru qomat. Setelah qomat, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, qomat lagi untuk sholat isya. Setelah itu kemudian, baru kemudian adzan lagi untuk subuh. Karena subuh ini tidak bisa digabung soalnya. Sedangkan maghrib dengan isya bisa dijamak. Baik. Maka dalam hal ini adzan lagi, setelah adzan baru kemudian qobliyah subuh. Lu Ustaz, qobliyah subuh di saat matahari? Iya. Nabi pernah kerinan, matahari terbit, Nabi terbangun. Nabi tetap qobliyah. Qobliyah subuh itu sholat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Kondisi apapun qobliyah subuh. Ya, meskipun kerinan. Qobliyah dulu, setelah itu qomat, setelah qomat sholat subuh. Jadi nggak bisa. Lu aku bangun jam 8. Tadi malam maghrib isya, tapi aku karena pengaruh bius. Wes mudah-mudahan dimaafkan sama Allah. Enggak lah. Nggak bisa. Tetap. Lupamu, kau lupa, kau tinggalkan sholat, kau nggak dosa. Tapi ketika bangun ingat, tetap sholat. Harus sholat. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu maka orang yang gila, nomor 3 adalah pena itu diangkat untuk orang yang gila, yaitu hilang akal. Bagaimana dia mau sholat, bisa sholat, lawang dia mengurus dirinya sendiri aja nggak bisa, kemana-mana telanjang dan seterusnya, bicara sendiri dan seterusnya, ya. Maka yang seperti ini tidak sholat, tidak puasa Ramadan, bebas, tidak tercatat dosa. Lah terus nanti di akhirat ya apa Ustaz? Nanti di akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan ujian. Apa ujiannya? Dalam sebuah hadis disebutkan orang gila, orang idiot, termasuk mereka yang hidup di tempat terpencil, Eskimo, gak ada masjid, gak ada ustadz, gak ada kiai datang ke sana. Dia lahir di tempat itu dan dia tinggal di situ. Ini tempat paling ujung di dunia, gak ada siapa-siapa sudah. Ya apa ini kalau orang yang meninggal diuji oleh Allah? Orang gila, orang idiot, termasuk yaitu orang tuli, ya, nggak dengar apa-apa, ya. Termasuk mereka yang tinggal di tempat terpencil. Nah, atau orang yang hidup di zaman fatrah, hidupnya tidak ada nabi dan rasul, ya, dia hidup nggak ada nabi, nggak ada rasul, ilmu tidak sampai kepada dia. Ya apa ini? Masuk surga apa neraka? Itu hadisnya diuji oleh Allah. Apa ujiannya Allah? Allah perintahkan mereka semua untuk masuk ke neraka. Masuklah kalian ke dalam neraka. Masuk. Itu kata Rasulullah SAW. Andai kata mereka masuk, maka neraka itu akan dibuat dingin oleh Allah SWT. Dingin. Allah pengen tahu, ya. Kau memang di dunia nggak bisa dengar. Bagaimana dengar ceramahnya Ustadz? Lawang dia buta atau mungkin tuli, nggak dengar apa-apa. Bagaimana dia bisa dengarkan majelis taklim? Lawang dia gila, idiot, ditertawakan anak-anak kecil, dijadikan bahan guyonan. Bagaimana belajar agama dengan baik? Allah cuma nuntut satu. Sekarang kau di akhirat,
kau tidak seperti di dunia, telingamu dengar. Maka aku perintahkan masuk neraka. Allah pengen lihat taat atau tidak. Allah pengen lihat taat atau tidak. Masuk kalian ke neraka. Kata Nabi, kalau mereka masuk, neraka itu dibuat dingin oleh Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Jadi hilang akal gila. Ustadz, kalau gilanya itu kalau sampelnya itu kalau mau sholat Ustadz. Nah ini sampel gila-gilaan ini ya. Ini daten-daten ini ya. Atau misalnya kalau mau Ramadan sampel Idul Fitri waras. Nah ini ini gila-gilaan ini ya. Gak ada yang kayak begini ya. Tetap terkena beban kewajiban ini. Kita lanjutkan pembatal wudhu nomor 5. Yang nomor 5 kan ada 7. Makan daging onta. Batal wudhu. Pernah makan daging onta Bapak Ibu? Nah, nanti kita jelaskan ya. Pernah makan daging onta? Lo dicoba. Gimana caranya? Ya pergi umroh. Ya. Karena salah satu menu di restorannya biasanya kadang-kadang menyajikan menu yaitu daging onta, ya. Baik. Dagingnya ya. Lah kalau susu onta, nah, nanti saya akan jelaskan. Saya bacakan dulu dalilnya. Hadisnya adalah riwayat Abu Dawud. Abu Dawud. Nomornya 184. Hadis Abu Dawud. Nomor 184. Saya bacakan. Bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang, jadi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i min luhumil ibil. Nabi pernah ditanya tentang apakah berwudu kalau makan daging onta. Faqala, Nabi menjawab, tawaddu'u minha, ya, maka berwuduklah kalian karena makan daging onta. Lanjut, belum titik, masih koma. Wasu'ila an luhumil ghanam. Beliau ditanya tentang makan daging kambing. Apakah setelahnya berwudu? Faqala, Nabi menjawab, la tawaddu'u minha, maka jangan berwudu karena makan daging kambing. Jadi kalau habis makan daging kambing nggak perlu wudu, ya langsung sholat. Berkumur Ustaz, nggak kumur pun juga nggak apa-apa, langsung sholat aja. Kalau daging onta, nanti saya jelaskan kenapa kok harus wudu. Itu harus wudu lagi, batal wudu Anda. Jadi daging onta itu pembatal wudu. Terus lanjutannya, Nabi ditanya lagi, wasu'ila, ya, wasu'ila anis salati fi mabarikil ibil. Nabi ditanya tentang sholat di kandang onta. Bagaimana hukumnya sholat di kandang onta? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Nah, janganlah kalian sholat di kandang onta, karena kandang onta itu sarangnya syaitan, tempatnya jin. Makanya kita disuruh wudhu supaya apa? Tidak terkena pengaruh gangguan daripada jin. Bahkan Nabi pernah mengatakan, di atas punuh onta itu ada syaitan. Di atas punuh onta, kandangnya ini tempat sarangnya syaitan, tempat sarangnya jin. Makanya kita harus wudhu. Lalu terakhir ditutup, Nabi ditanya lagi, wasu'ila anis sholati fi mabaridil ghanam. Nabi ditanya tentang hukum sholat di kandang kambing. Ya, apa kata Nabi? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sallu fiha fa innaha barakatun. Ya, barokah. Sholatlah kalian di kandang kambing, karena kandang kambing itu Allah turunkan keberkahan pada kandang kambing. Sudah pernah coba sholat di kandang kambing, Bapak? Dicoba, dicoba, dicoba. Lo di mana? Di sini, lo di Pacet. Ya banyak, ya. Susu etawa, banyak kandang kambing sholat. Lo itu harus pakai sajadah, nggak perlu. Lah teruskan kotorannya. Lo saya pernah bilang, kotoran hewan yang halal dimakan, maka tidak najis. Contohnya dalilnya pakai apa?
Buktinya Nabi menyuruh minum kencing onta untuk pengobatan. Boleh loh itu, dalilnya sahih loh. Nabi memerintahkan minum air kencing onta. Kencing onta, bukan kencing kambing loh ya, onta. Karena untuk pengobatan. Sudah pernah nyoba minum kencing onta? Insya Allah nanti kalau saya ditakdir berangkat bimbing umroh, tak bawakan. Itu dijual itu. Dijual, tak bawakan. Asal mau minum ya, tak bawakan di Masjid Darussalam, tak bawakan. Nanti saswoki kecil aja, tiap orang sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ya. Insya Allah tidak ada yang hadir Ustaz pengajian. Ya tidak apa-apa, saya sama takmirnya itu aja ya. Loh itu bagus untuk kesehatan, dicoba ya. Lah Ustaz sendiri pernah minum? Belum. Belum minum ya. Baik, makanya dicoba gitu loh ya. Karena saya dekat aja kandangnya. Jadi kalau ada jamaah umroh kan salah satu city tournya kita mampirkan ke susu onta, kandang onta. Nah untuk kenal lebih dekat tentang makhluk ciptaan Allah ini ya. Karena onta ini unik, onta ini kalau jalan nggak kayak binatang yang lain. Onta ini kalau jalan kaki depan kaki belakang bareng. Kalau kucing kan tidak, kucing jalannya kanan kiri kanan. Kalau onta tidak, bareng ini, bareng. Kanan bareng, kiri bareng, dua-duanya. Belum pernah lihat jalannya onta. Lo lihat di YouTube, ya seperti itu. Ini sampai disebut di dalam Al-Quran. Apakah kalian tidak berpikir tentang penciptaan onta? Oh itu ya. Baik, karena ada ilmu yang harus disampaikan di situ. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau kandang kambing boleh, ya. Kandang onta tidak boleh sholat di dalamnya. Makan daging kambing tidak perlu berwudu. Makan daging onta maka harus berwudu. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan susu onta? Maka pendapat para alim ulama yang paling kuat adalah susu onta tidak membatalkan wudhu. Boleh minum susu onta. Tapi Bapak Ibu kalau minum susu onta, maka tolong jangan jauh-jauh sama toilet ya. Jangan jauh-jauh ya. Karena ini memang pencuci perut ini memang. Iya. Karena kalau setelah minum ini, jadi kalau lama nggak ke belakang, sudah ini obatnya. Susu onta ini. Minum jangan jauh-jauh dari toilet. Nah itu ya. Langsung iya. Gak pakai nunggu waktu lama, langsung jalan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? Pembatal wudhu yang ke-6. Yang ke-6 adalah, nah ini, menyentuh kemaluan secara langsung tanpa pembatas. Kulit ketemu kulit, kulit ketemu dengan kulit, maka batal wudhunya. Batal. Ya, kecuali ada pembatas seperti handuk misalnya. Ya, terus misalnya ada di bagian tubuhnya itu yang gatal lalu dia menggaruknya tapi ada pelapisnya, handuk nggak masalah. Tapi kalau kulit ketemu dengan kulit maka nggak boleh. Makanya seorang ibu yang memiliki bayi, lalu bayinya menangis, ternyata pipis. Lalu si ibu ingin menyeka dan seterusnya, itu nggak pakai sarung tangan. Sedangkan si ibu telah berwudu, maka wudunya batal karena tangannya menyentuh kemaluan. Jadi nggak boleh menyentuh kemaluan secara langsung tanpa pembatas. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Ya, kita teruskan dikit. Nomornya 181. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man masa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, itu ya. Baik. Lalu yang nomor 7 kita tuntaskan. Setelah itu kita dengarkan kumandang azan. Setelah azan kita lanjutkan dikit ya. Pembatal wudu yang nomor 7, darah istihadhah. Wanita yang istihadhah, wanita yang mengeluarkan darah haid di luar kebiasaan dia haid. Nah, ini darah istihadhah ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Abu Dawud nomor 296. Makanya wanita yang istihadhah biasanya dia haid sepekan, cuman 7 hari. Ini sampai hari ke-8, hari ke-9 masih tetap keluar. Maka langsung mandi besar, lalu berwudu, lalu sholat. Dan boleh dijamak sholatnya. Menjamak sholat karena istihadhah boleh, gak apa-apa.
Boleh. Boleh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ustadz ternyata setelah sholat keluar. Nah, dibersihkan dulu, terus wudhu, lalu sholat lagi. Meskipun ketika sholat ini masih keluar, nggak apa-apa. Karena ini istihadah. Bedanya sama darah haid apa? Beda. Kalau darah istihadah ini bau dia. Dia berbau dan warnanya hitam pekat. Hitam pekat. Kalau darah haid dia kemerahan dan dia ya bau darah, bau anyir, bau darah. Tapi kalau istihadah beda baunya. Lu Ustadz kok tahu? Nggak usah tanya lah, ya sudah. Yang jelas saya tidak punya pengalaman haid, ya nggak usah tanya. Baik, kita tutup sampai nomor 7 ini. Nanti setelah azan kita lanjutkan, ya, tinggal sedikit materi yang masih tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan dikumandangkan azan isya. Allahu Akbar, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ulang 7 pembatal wudhu. Apa saja Bapak Ibu? Yang nomor 1 adalah BAK, BAB dan buang angin atau kentut. Yang nomor 2 pembatal wudhu. Yang kedua keluarnya madhi, wadi dan mani, ya. Yang nomor 3 pembatal wudhu adalah tidur terlelap dalam keadaan tidak sadar. Yang nomor 4 pembatal wudhunya adalah hilangnya akal, baik karena mabuk, pingsan dan gila. Pembatal wudhu yang nomor 5 pemakan daging onta. Pembatal wudhu yang nomor 6 menyentuh kemaluan secara langsung tanpa pembatas. Pembatal wudhu yang nomor 7 adalah darah istihadah. Sekarang saya tambahkan adalah yaitu tanya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagaimana hukum wanita yang mengeluarkan angin dari vagina? Jadi dia mengeluarkan angin bukan dari bagian belakang, dubur. Wanita ini mengeluarkan angin, dari keluarnya anak, rahim, yaitu vagina. Maka ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan batal, wudhunya batal. Syafi'i dan Hambali. Adapun Hanafi, Maliki mengatakan tidak batal. Yarhamukallah, tidak batal. Lah terus pendapat yang kuat yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pendapat yaitu Imam Syafi'i dan Hambali, yang mengatakan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i yang mengatakan batal. Jadi meskipun wanita bukan hanya kentut, ya, kalau kentut dari dubur, ini keluar angin dari keluarnya anak, yaitu vagina, rahim, maka batal menurut Imam Syafi'i. Dan ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 2, bagaimana hukumnya orang yang keluar darah dari tubuhnya seperti mimisan, bekam, muntah, apakah ini membatalkan wudhunya? Maka pendapat yang paling kuat, wudhunya tidak batal. Tidak batal selama darah yang keluar itu yaitu bukan dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Apa itu kubul? Bagian depan, dubur bagian belakang. Selama tidak keluar dari 2 jalan itu, maka nggak apa-apa, tidak batal. Mimisan atau misalnya gusi berdarah dan seterusnya, maka ini tidak membatalkan. Yang penting bukan keluar dari 2 jalan itu, ya. Termasuk bekam, nggak batal wudhunya, nggak batal. Muntah dan seterusnya. 3, jika ada darah di baju, misalnya karena luka atau tenaga medis setelah melakukan operasi terciprat darahnya pasien, ya, maka boleh sholat dengan baju tersebut. Boleh. Jadi tidak perlu mengulang wudhu atau ganti baju. Boleh dia pakai itu. Boleh. Termasuk misalnya ketika penyembelihan hewan kurban, darah kambing, darah sapi terciprat di pakaian kita, sedangkan kita nggak bawa ganti, sedangkan waktunya sholat duhur, maka boleh dipakai. Sah.
karena kotoran hewan yang halal dimakan dia tidak najis. Ya, seperti itu. Cukup diusap aja dan dipakai sholat, sah, nggak apa-apa. Yang berikutnya, hukum minum susu onta. Tadi sudah saya sampaikan, termasuk kaldu dari daging onta, diambil kaldunya. Apakah ini batal? Bukan susu, kaldunya. Maka jawabannya tidak membatalkan wudhu. Yang batal hanya daging, ya. Yang terakhir, minum air kencing onta, apakah batal? Jawabannya tidak batal, karena hukum asalnya suci, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan meminumnya. Kan bukan ya, baik. Jadi kita tuntaskan sampai di sini. Berarti nanti untuk berikutnya, jika Allah takdirkan kita ketemu lagi, kita akan masuk yang nomor 7 Bapak Ibu ya. Perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Contohnya senggolan dengan wanita yang bukan mahram tanpa kita sadari. Misalnya kita sudah wudhu, senggolan ya. Atau misalnya suami berwudhu atau istrinya wudhu, suaminya mau berangkat menyentuh salaman tangan, maka apakah membatalkan wudhu? Enggak. Sebab ada sebagian istri itu, dia pegang air wudhu, suaminya mau berangkat ke kantor atau mau ke masjid, maksudnya niat mau salaman atau mau mencium kening istri. Apa kata istrinya? Ojo dicekel, aku wudhu, ojo nyekel, aku batal, aku wudhu, mana ya aku? Iya. Lah terus aku mau nyekel siapa kalau nggak megang kamu? Makanya pentingnya punya istri 2 itu kan gini. Ini pentingnya, satu nggak bisa dipegang, satunya bisa. La ilaha illallah, dipegang tok, nggak apa-apa. Kok aneh? Ojo nyekel. Ini apa ini? Yang batal itu kalau senggama, kalau sekedar salaman, ya ini yang batal itu jima. Itu kalau selama senggolan nggak masalah. Bahkan Nabi ke masjid mencium kening istrinya, Nabi tidak wudhu lagi. Oh, itu loh ya. Dan masih ada lagi beberapa yang lain tentunya ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Baik, sudah masuk waktu iqamah, kita tutup. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan berkah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.